Saya bekerja di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda sebagai pemandu wisata. Pendapat saya sendiri sebetulnya saya sangat meyakini ya bahwa yang namanya hutan ataupun tempat-tempat bersejarah tentu pasti di situ banyak terdapat makhluk-makhluk halus lah. Di kawasan Taman Hutan Raya pun ada seperti itu. Pengalaman gaib saya terjadi pada tahun 2012 pada waktu itu. Dulu saya sebagai jaga malam di kantor Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya. Nah pada waktu itu di sebelah pos jaga atau dekat depan kantor itu ada perapian yang biasa saya menghangatkan tubuh, bakar-bakaran begitu. Saya lagi SMS-an nih. Tiba-tiba ada yang lagi duduk di depan perapian itu. Pada waktu itu posisi wajah dia tidak bertatapan langsung. Dia berada di samping tapi membelakangi saya. Kelihatannya dia juga seperti manusia. Kira-kira umur perempuan itu sekitar 17-18 tahunan lah. Jadi pada waktu itu tidak ada hal-hal semacam bahwa saya akan takut begitu. Kita enjoy aja. Saya tanya, ngobrol, tapi saya juga ngobrol sambil SMS-an begitu. Nah ketika itu lama-lama dia itu bercerita bahwa dia ini sangat betah di sini, tapi katanya nggak ada teman di sini. Setelah itu dia bercerita mengenai bahwa dia ini meninggal di sini. Nah saya kaget pada waktu itu. Dia ini meninggal di situ di belakang pos, malahan hanya jaraknya sekitar 10 meter lah dari tempat saya duduk pada waktu itu. Dia ini tertiban pohon dan meninggal di situ. Saya juga aduh. Ini berarti saya yang ngobrol ini bukan dengan manusia nih. Saya juga langsung kaget. Saya juga langsung permisi, saya pergi ke belakang. Nah, keesokan harinya saya pun menanyakan kepada teman-teman sekerja yang di situ. Saya ceritakan pengalaman saya pada waktu malam itu kejadiannya. Diberitahu bahwa emang betul ada kejadian bahwa sekitar 10 tahun ke belakang itu ada kejadian di situ, ada perempuan meninggal di situ, tertimpa kayu di situ. Pada waktu itu ada angin kencang, terus ada ranting atau dahan pohon yang rapuh pada waktu itu sehingga jatuh dan menimpa anak tersebut begitu. Karena ini juga merupakan salah satu pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan begitu. Karena saya juga seumur hidup istilahnya belum pernah merasakan atau ngobrol bersama makhluk yang tidak dikenal begitu. Kebetulan saya juga ada beberapa teman yang bisa menceritakan kejadian-kejadian menurut pengalaman dan versinya masing-masing begitu. Ya, saya bekerja di Tahura sudah 4 tahun. Saya kedatangan tamu 3 orang. Dari Jakarta, dari stasiun Radio Ons. Dari kantor saya naik mobil ke Gua Belanda. Dulunya sering gitu saya dengar dari nenek moyang saya tentang Gua Belanda emang angker dikarenakan dulunya bekas pembantaian. Nah pada waktu pendudukan Jepang, jadi Jepang ini mengambil alih Gua Belanda. Yang bisa aja di situ banyak orang-orang kita yang meninggal atau dibunuh oleh tentara Jepang seperti itu. Jadi mungkin arwah-arwah mereka ini kurang sempurna. Malam itu cuaca ya lagi terang gitu, bagus sekali, tidak ada tanda-tanda untuk hujan. Pas waktu itu nggak ada orang, cuma saya berempat. Saya memasuki Gua Belanda. Suhu di dalam gua itu sangat dingin. Beda dengan yang di luar gitu. Saya jalan lagi, belok ke kiri. Dia mendengar ada yang jalan kaki pakai sepatu. Suara sepatunya seperti tentara yang berbaris gitu. Bruk bareng-bareng gitu suaranya gitu. Bareng seperti yang tentara lah gitu untuk sekarang ini. Yang kedengaran cuma 2 orang ya dari Radio Ons. Nah itu saya percaya. Sesudah itu saya berjalan ke kiri lagi melihat lorong kedua. Terus ngambil lagi gambar ke lorong yang kedua.
Pas melihat gambar foto di dalam gua juga, dia juga kaget. Dikarenakan ada penampakan. Emang dia juga pengen tahu gitu ada penampakan atau tidaknya gitu. Pas itu emang ada jelas. Seperti makhluk orang yang lagi nengok. Otomatis hati saya sudah gak enak. Pengen cepat kembali ke pos. Ya udah aja lah, daripada kita celaka, mendingan cabut aja keluar. Dikarenakan saya pas keluar dari pintu gua, saya nengok si mobilnya itu bergerak sendiri. Nah, saya tuh dibilangin, "Dek, mobil kamu bergerak." Tuh arah pohonnya juga semua bergerak. Dikarenakan tidak ada angin sedikit pun, yang lain juga diam. Cuman itu aja pohon sama mobil yang bergerak. Perasaan saya dengan teman-teman saya itu emang kaget gitu. Kok mobil bisa goyang? Seberapa kerasnya itu angin untuk menggoyangkan kendaraan. Sesudah mobilnya berhenti, semuanya pohon sudah berhenti. Nah, sudah saya ajak semua ya setuju dia untuk berangkat kembali lagi ke pos gitu. Ya, untuk pendapat saya mungkin diberikan kejadian-kejadian aneh itu sebenarnya mungkin dia mengusir kita gitu supaya pergi gitu dari lokasi gua. Semenjak di dalam ada ya penampakan, terus sampai keluar mobilnya bergoyang sampai sekarang ini saya tidak pernah bisa dilupakan. Saya rasa kalau untuk makhluk halus mungkin kita juga harus mempercayai yang namanya hutan ya tetap aja begitu. Tidak bersinggungan langsung dengan kawasan rumah. Pendapat saya pribadi mungkin lebih baik mereka itu ada di dalam kawasan hutan. Nama saya Samira, saya berasal daripada Johor Bahru. Saya menetap di setapak Kuala Lumpur dan saya bekerja sebagai admin di Wangsa Maju. Pada tahun 2015, saya ada satu pengalaman ngeri, menyeramkan yang melanda dalam hidup saya. Masa tu saya tunggu suami saya untuk ambil saya waktu balik kerja. Saya sampai dekat dalam pukul 7. Saya mula-mula nampak dia, saya rasa macam tak ada apa-apa. Tapi dia bangun pada kursi tu nak datang ke kereta, dia macam tak boleh gerak. Saya terasa kaki saya tu teramat-amat berat. Macam saya mendukung seorang besar yang ada dekat kaki saya. Jadi saya terpaksa heret kaki saya sehingga ke kereta suami saya lah. Bila dah sampai di rumah, mungkin keletihan sebabkan bebanan tadi tu, saya terus tidur. Waktu saya tidur tu lah, saya nampak satu mimpi. Saya dengar bunyi macam orang mengaum. Saya baru nampak fizikal, orang cakap makhluk tu lah. Mata besar, rambut dia panjang, gigi dia taring. Saya dah nampak tu, saya lari. Saya terlanggar dan saya terjatuh. Saya rasa macam dia bersuara tapi dia macam tak boleh nak gerak. Saya pegang tangan dia. Dia buka mata tapi dia macam tak boleh bercakap apa-apa selama 10 saat. Dia berhenti, dia macam terkejut. Dalam masa yang sama tu, saya panggil housemate saya. Kita orang baca doa, baca Yasin. Sampai 2 minggu kemudian, tu saya pergi ke kerja. Tapi pada hari itu saya macam pendiam. Saya termarah kawan saya sendirilah. Dia tegur, "Mira, you okay?" Are you okay? So dia pun takut dengan keadaan saya masa tu. Dia pun terus senyap, tak berbual dengan saya lah.
saya dah tak sedar hati sebab saya rasa macam bukan diri dia kat sebelah saya. Perangai dia memang lain. Sangat lain. Daripada situ saya dah tahu yang dia ada something. And then saya terus call kawan saya. Saya dan Mira, saya rasa terdetik hati saya nak pergi sana untuk bawa Mira. Mana tahu boleh berubat sekali Mira dengan ustaz tu lah. Dia cakap dia nak buat scan. Kalau dia letak serai dekat kaki, dan kita akan rasa sakit kalau benda tu ada dalam badan. Dia gosok 2 kali, saya terus jadi benda lain. Banyak kawan-kawan lah cakap ni. Kau duduk elok cakap. Duduk elok. Kau jangan nak buat macam rimau tidur kan. Daripada situ ustaz boleh tahu yang masuk dalam badan dia adalah harimau yang dah ada dalam dia. Ustaz tanya dia, kamu dari mana? Harimau tu cakap, saya dari Batu Pahat. Ustaz tanya lagi, kenapa kamu kacau Mira? Dia cakap, sebab saya suka Mira dan Mira seorang yang degil, garang. Dengar sini. Kalau kau berjanji dengan aku kau nak balik tempat asal kau keluar pada tubuh badan Mira ni, aku akan lepaskan kau. Pegang dia, kapit serai tu kuat-kuat sebab nak suruh dia keluar. Tapi dia tak nak keluar juga. Setiap kali dia marah, tangan dia akan cakar tilam. Saya rasa benda ni macam bukan manusia biasa yang buat macam tu. Tapi saya yakin itu bukan diri dia lah. Allah yang berkuasa. Baru saya tahu benda tu ada dalam diri saya lebih kurang 9 tahun. Bila saya tengok video tu balik, saya memang terkejut. Saya suara yang lembut, tapi bila dalam keadaan tu saya seorang mengilai, garang. Betul-betul macam seekor harimau. Bila saya flashback balik, baru saya tahu mana saya dapat benda ni. 9 tahun lepas, waktu tu saya pergi ke rumah kawan saya di Batu Pahat. Saya berjalan kaki daripada rumah kawan saya tu ke kampung sebelah semata-mata untuk nak pergi tengok kuda kepang tu sahaja. Sangat jauh, around 3 kilometer untuk nak sampai ke kampung sebelah. Gelap, tak ada lampu jalan, hutan. Waktu tu saya seorang sahaja yang berjalan dengan keadaan dah sarat. Orang Melayu cakap kalau kita dah lalu tempat macam tu, ibu sarat mengandung ni biasanya dia better cuci kaki, cuci muka ataupun mandi. Tapi saya tak buat dan saya terus tidur.